Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman guru-guruku yang kuhormati. Hari ini aku akan bahas buku Zero to Hero, mendahsyatkan pribadi biasa menjadi luar biasa. Tapi sebelum itu, perkenalkan, namaku Maharaja Ulia Rahman dari kelas 7E. Yang pertama adalah episode luar biasa dengan judul Kecil-kecil jadi Mufti. Jadi ceritanya ini, suatu hari di Masjidil Haram, seorang guru tengah menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Dengan menyampaikan ilmu dengan lugas, jelas, dan komunikatif, guru tersebut mengajarkan materi fikih, muamalah, dan jinayah, dan juga hukum-hukum kriminal. Namun ada yang ganjil di majelis itu. Ternyata Pak Guru itu jauh tampak lebih muda daripada murid-muridnya. Bahkan di tengah prosesi belajar mengajar, ia sempat meminta izin untuk minum, padahal siang itu adalah bulan Ramadan. Tentu aja, ulah Pak Guru ini menuai protes. Kenapa Anda minum padahal ini kan bulan Ramadan? Tanya beberapa murid. Ia menjawab, aku belum wajib berpuasa. Siapakah Pak Guru yang terlihat nyeleneh tersebut? Ia adalah Muhammad Idris Asy-Syafi'i yang lebih kita kenal sebagai Imam Syafi'i. Kita gak usah heran deh dengan fragmen ini, karena pada usia sebelum balik, Imam Syafi'i sudah menjadi ulama yang disegani. Usia 9 tahun udah hafal Al-Quran, usia 10 tahun isi kitab Muwatta. Karya Imam udah hafal isi kitab Muwatta yang berisi 1720 hadis pilihan yang dihafalnya dengan sempurna, karya Imam Malik. Pada usia ke-15 tahun, ia telah menduduki jabatan sebagai seorang mufti, semacam hakim agung, bahkan di usia sebuah jabatan yang bisa dibilang prestisius pada masa itu. Bahkan di usia di bawah 15 tahun, Imam Syafi'i sudah dikenal mumpuni dalam bidang sastra dan bahasa Arab. Hebat dalam membuat syair, jago qiraat, serta diakui memiliki pengetahuan yang luas tentang adat istiadat Arab yang asli. Subhanallah, 15 tahun loh. Wanginya gak mau pergi. Ini ada kisah nyata dari seorang anak muda unik dan apik. Kisah seorang pemuda yang harum tubuhnya, selalu menebarkan bau wangi minyak kasturi kemanapun dia pergi. Dia benar-benar idola pas buat para pemuda dalam kreativitas dan penjagaan diri, karena wanginya gak mau pergi. Yang dia senantiasa wangi sepanjang hari, benar-benar unik. Kisahnya begini, nama pemuda ini adalah Abu Bakar Al-Miski. Abu Bakar yang tubuhnya selalu wangi seharum minyak miski. Suatu hari ia ditanya, sungguh kami selalu mencium bau wangi darimu. Apa sebabnya sih? Dengan bersahaja ia menjawab, demi Allah, sudah bertahun-tahun aku gak pakai minyak wangi. Adapun aroma wangi tubuh, sebabnya itu begini. Suatu ketika ada seorang wanita yang berhasil memperdayaiku. Ia memasukkan aku ke dalam rumahnya. Lalu ia mengunci pintu-pintunya. Selanjutnya, ia pun merayuku dengan berbagai cara, memperdayaiku dan menjerumuskanku. Bayangin kalau kalian. Aku pun bingung dan tertekan dengan tipu dayanya. Aku lalu berkata kepadanya, aku mau ke kamar ke belakang dulu terlebih dahulu. Aku meminta ia mengirim pembantunya untuk menyertaiku ke WC. Ia pun setuju. Ketika aku masuk ke kamar kecil, aku ambil kotoran dan aku lumurkan ke seluruh tubuhku. Selanjutnya aku pun ke tempat wanita itu dalam keadaan yang berlumuran bau dengan kotoran dan pastinya bau ya. Nah, ketika ia melihatnya, dia pun kaget. Lalu dia memerintahkan pembantunya untuk mengeluarkan aku. Lalu aku pergi dan membersihkan diri. Dan pada malam harinya aku bermimpi melihat seorang berkata kepadaku, engkau telah melakukan apa yang belum pernah dilakukan seseorang selainmu. Sungguh aku menjadikanmu baumu wangi di dunia dan di akhirat. Maka pada pagi harinya aku terbangun dengan kasturi yang keluar dariku. Yang demikian terus menerus berlanjut hingga hari ini. Masya Allah. Selanjutnya adalah perbaharui hidupmu. Mari bercermin pada Imam Syafi'i dan Abu Bakar Al-Miski. Imam Syafi'i muda selalu melakukan percepatan diri sehingga hidupnya selalu terisi dengan prestasi menyejarah hingga hari ini. Abu Bakar Al-Miski cerdas berkreasi, menghasilkan inovasi, menghindarkan jebakan birahi. Kita mesti banyak-banyak bercermin untuk menghasilkan kebaruan hidup. Ada apa dengan bercermin? Mengapa harus cermin? Cermin itu polos, jujur, sportif, menyampaikan data apa adanya. Cermin gak pernah berkhianat.
Ia selalu tutupin aib-aib orang yang mengadu kepadanya. Jangan salahkan cermin bila ternyata burukan muka kita. Jangan dibelah atau dipecah, cermin gak pernah salah. Buku ini bukan buku cerita, meski di dalamnya banyak berkisah tentang orang-orang biasa yang sukses, meledakkan dirinya dengan prestasi yang luar biasa. Kita sebagai cermin hidup kita, mereka orang biasa, mereka terbatas di tengah keterbatasan jiwa, mereka tergugah untuk tampil menyejarah. Dan di dalam kisah dalam kisah itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Quran Surah Yusuf ayat 111. Demi masa. Momentum sebagai prestasi sama dengan prestasi. Aku akan duduk di sebuah tempat yang gak akan pernah kubiarkan sedikit pun tempat untuk syaitan. Umar bin Abdul Aziz. Anugerah waktu. Waktu adalah momentum untuk berprestasi demi masa. Demikian Allah bersumpah. Bukan main-main tentunya, karena Allah menegaskan setelah bahwa sesungguhnya manusia pasti akan merugi kalau tidak memperhatikan waktu, kecuali 4 golongan. Yang pertama, orang yang selalu bercermin. Yang kedua, orang yang selalu beramal solih. Yang ketiga, orang yang menasihati dalam kebenaran. Dan yang terakhir adalah orang yang menasihati dalam kesabaran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Demi masa, sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat, menasihati supaya mentaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Mohon maaf. Menyikapi ayat ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya manusia memahami ayat ini, cukuplah agama ini baginya. Apa maksudnya? Surat ini merupakan intisari bahwa hidup adalah kumpulan waktu yang tak mampu menggunakan waktu dialah orang yang dijamin bakal rugi, persis orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati hidupnya seperti mayat yang beku. Hidup tak sopan, mati bikin bau. Ujuduhu kaadamihi. Tak ada yang dapat yang menganggap dan berutuki. Mengapa orang seperti ini kok masih hidup, padahal panjang, dan lebih parahnya lagi panjang umur. Kalau dia mati, banyak orang yang malah bersyukur. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingatnya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Musa Al-Asy'ari. Selanjutnya adalah berhitung mulai. Menurut Nabi, rata-rata umur umatnya itu sekitar 60 tahunan. Waktu kita sama, sekitar 24 jam dalam sehari. Cara kita menggunakan waktu kita itulah yang bikin kita beda-beda. Kalau dihitung, masing-masing waktu kita sama, 60 detik dalam 1 menit. 60 menit dalam 1 jam dan 24 jam dalam 1 hari. 7 hari dalam sepekan. Dan seterusnya. Anda hitung sendirilah waktunya. Namun kata Imam Al-Ghazali sendiri, kalau orang umurnya rata-rata 60 tahun dan menjadikan 8 jam untuk tidur, maka dalam 60 tahun ia telah tertidur selama 20 tahun. Innalillahi. Dan itulah kebanyakan manusia. Apakah termasuk kita? Allahu a'lam bishawab. Ada 3 hal yang tak pernah kita dapatkan kembali. Yang pertama, kata yang telah kita ucapkan. Yang kedua, waktu yang telah terlewati. Ketiga, momentum yang diabaikan. Waktu adalah momentum untuk berprestasi, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz menyikapi saat beliau diangkat menjadi khalifah menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik. Dengan niat tulus dan suci, dengan jiwa yang kokoh dan bersih, dengan tekad yang membara, ia pikul kekhalifahan yang ia rindukan itu. Ia mengatakan, aku akan duduk di sebuah tempat yang tidak kuberikan sedikit pun tempat untuk syaitan. Selanjutnya, ubahlah paradigma Anda. Ubah. Kita orang biasa tentu punya banyak banget keterbatasan, kekurangan, kelemahan, kegagalan, kemalasan, dan sebagainya. Ubah paradigma Anda secara pandang kita. Jangan menyalahkan keadaan, tapi ubahlah keadaan itu. Tapi buatlah keadaan itu. Tak usah mempermasalahkan kelemahan, tapi ubahlah keterbatasan menjadi anak-anak yang prestasi tinggi. Amal-amal terpuji dalam jiwa pahlawan yang sejati. Bicaralah dengan kerja, hiduplah ceria dengan kreativitas.
Cerdaskan jiwa agar berbahagia. Bila orang pesimis berkata, masalah ini mungkin diselesaikan, tapi sulit, maka orang optimis akan katakan, masalah ini sulit tapi mungkin. Kuncinya itu kreativitas, berpikir di luar ruang, mendobrak kebekuan, melawan kejumudan untuk mengatasi keadaan. Nabi Yakub alaihissalam telah mengajarkan pelajaran kreativitas mendobrak batas. Ia ajari anak-anaknya kreativitas. Beliau berpesan, janganlah kalian masuk ke negeri Mesir dari satu pintu, tapi masuklah melalui berbagai pintu. Allah pun mengabadikannya dalam Al-Quran. Dan Yakub berkata, hai anak-anakku, janganlah kalian bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu gerbang yang berlain-lain. Quran Surah Yusuf ayat 67. Menurut KBBI, kreatif memiliki daya cipta, memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Sedangkan kreativitas menurut Kamus Istilah Manajemen LPM adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang membawa sifat baru atau mengkombinasikan ide maupun metode lama dengan cara yang baru. Misalnya, sebuah keluarga yang berpenghasilan rendah menyusun rencana untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya ke perguruan tinggi dengan bekerja keras, menabung, mengarahkan anak-anaknya agar giat belajar. Selanjutnya itu adalah popularitas bukanlah sebuah jaminan. Kalau sekedar ingin populer, kencingilah sumur Zam-Zam, kata orang Arab. Popularitas seorang belum tentu berbanding lurus dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Banyak cara mencari sensasi dengan cara-cara tak terpuji. Banyak yang bunuh diri karena terpenjara oleh puja-puji. Banyak yang terhina karena hobi obrol kata dan janji. Banyak orang populer mati mengenaskan, terpenjara oleh popularitasnya sendiri. Masih ingat kisah gempar saat sejagat atas tragedi kematian Lady Diana bersama Dodi El-Fayed? Dunia seolah tersihir dan mendung. Oknum ibu-ibu majelis taklim di Jakarta pun taklim, ikut berkabung, memberi karangan bunga tanda berduka. Atau kisah tragis tewasnya Nika Ardila dalam kecelakaan yang disinyalir akibat overdosis narkoba. Namanya dipuja, lagunya melegenda, tapi sayang banyak yang lupa. Dan pada ulama karismatik dari Jogja, KH A.R. Fakhrudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, beliau wafat pada hari-hari itu juga, tapi media tak pernah gempar memberitakannya. Selanjutnya, cara Nabi menghargai. Bangsa yang besar adalah yang bisa menghargai para pahlawannya. Slogan orang Indonesia. Orang yang cerdas dan sensitif akan mampu berempati dan menghargai terhadap nilai prestasi seperti seorang sahabat Nabi, Julaibib namanya. Dia tak pernah terkenal. Ia lelaki miskin, papa tak berpunya, tak berkedudukan, dan tidak diketahui nasabnya. Atribut kemiskinan lebih akrab bersamanya. Saking miskinnya, keinginan menikah pun pupus darinya. Di balik kemiskinannya, ia rajin berzikir, tak pernah absen dari syaf pertama pada dalam salat berjamaah, dan aktif dalam berbagai medan pertempuran. Suatu hari ia melintas di hadapan Nabi. Nabi menyapa akrab seraya bertanya, hai Julaibib, kamu tak ingin menikah? Ia pun menjawab, wahai Rasulullah, siapa yang mau menikah denganku yang tak punya harta maupun kedudukan? Berkali-kali Nabi menanyakan hal itu dalam berbagai kesempatan, hingga suatu saat ia diutus menemui sebuah keluarga untuk meminang putri keluarga tersebut menjadi istrinya. Ayah sang gadis tak berkenan menerima pinangannya. Mendengar penolakan orang tuanya terhadap sahabat yang dipercaya Nabi untuk meminangnya, maka sang gadis berkata kepada orang tuanya, pantaskah ayah dan ibu menolak permintaan Rasul? Tidak, demi Allah dan yang jiwaku ada dalam kekuasaannya. Akhirnya diterimalah pinangan itu dan terwujudlah rumah tangga yang dibangun atas landasan takwa dan ridhonya. Ya, mungkin ini terakhir dari saya. Udah masih banyak sih, cuman udah gak ada waktu, 16 menit lebih. Mungkin akan dipotong juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharaja Aulia Rahman, pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan kata dan ya yang tadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.